Borobudur, misteri gunung yang hilang, arsitektur para dewa yang terkubur ribuan tahun. Hai, sahabat satu pesan. Jangan lupa, kami upload video baru setiap hari jam 9 malam loh. Langsung saja ke bahasan kita kali ini. Sahabat satu pesan, saksikanlah sebuah keajaiban yang tersembunyi, sebuah puncak pencapaian peradaban yang berdiri kokoh di tanah Jawa. Selama berabad-abad, ia terlantar, ditelan lapisan demi lapisan debu vulkanik dan ditumbuhi semak belukar, hingga Candi Borobudur betul-betul menyerupai sebuah bukit yang misterius. Hari ini, kita akan membongkar kisah salah satu 7 keajaiban dunia yang berada di negeri kita sendiri. Borobudur bukan hanya candi Buddha terbesar di Indonesia, melainkan juga yang tertua, dibangun jauh sebelum kemegahan Candi Angkor Wat di Kamboja berdiri. Ia adalah mahakarya abadi, contoh keselarasan sempurna antara teknik arsitektur dan estetika seni rupa Buddha kuno. Bayangkan sebuah struktur raksasa dibangun tanpa semen sepeser pun, tetapi mampu bertahan menghadapi gempa, hujan, dan bahkan letusan gunung berapi yang menguburnya selama 1000 tahun. Ia adalah piramida berundak yang menyimpan lebih dari 2.600 panel relief, yang jika disambungkan akan menjadi ensiklopedia visual terpanjang di dunia. Mengapa peradaban ini ditinggalkan? Bencana apa yang mengubahnya menjadi gunung yang terlupakan? Dan apa rahasia filosofi di balik setiap tingkatan arsitekturnya yang disebut mampu membimbing jiwa manusia menuju pencerahan sejati? Bersiaplah untuk menelusuri kisah Candi Borobudur, mulai dari kemegahannya sebagai warisan dinasti Shailendra hingga perjuangannya melawan tangan-tangan jahil yang mencoba mencurinya, bahkan mengebomnya. Kerangka pembedahan kisah. Borobudur dibangun sebagai manifestasi dari filosofi ajaran Buddha Mahayana. Strukturnya berfungsi sebagai mandala 3 dimensi, sebuah peta kosmos yang memandu para peziarah melalui 3 tahapan spiritual kehidupan, dari nafsu duniawi hingga kekosongan sempurna, nirwana. Kita akan meninjau detail teknis pembangunannya, penggunaan 55.000 meter kubik batu andesit, teknik interlock atau saling kunci tanpa perkat, sistem drainase luar biasa yang memanfaatkan 100 patung makara, dan koleksi relief Buddha terlengkap di seluruh dunia. Kita akan menyibak bagaimana bencana alam dan pergeseran politik, termasuk letusan gunung berapi dan melemahnya pengaruh Hindu-Buddha, membuat Borobudur terlantar dan terkubur di bawah tanah. Kita juga akan menelusuri kembali penemuannya oleh Thomas Stamford Raffles dan perjuangan panjang para arkeolog untuk menyelamatkan monumen ini dari kerusakan, penjarahan, dan teror. Puncak arsitektur dan filosofi Buddha kuno. Candi Borobudur dipercaya telah dibangun pada masa penganut ajaran Buddha Mahayana, sekitar tahun 750 hingga 850 Masehi, di bawah pemerintahan Wangsa Shailendra. Arsitekturnya menggabungkan gagasan besar dari India seperti stupa, lambang Buddha, dan mandala, konsep meditasi, dengan unsur lokal Nusantara, yaitu punden berundak, melambangkan perpaduan pemujaan leluhur dan perjuangan mencapai nirwana. Candi ini terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mengenai asal-usul namanya, Borobudur masih menjadi perdebatan. Nama ini pertama kali ditulis dalam buku Sejarah Pulau Jawa, karya Thomas Stamford Raffles, yang menduga nama tersebut berasal dari desa Bor dan istilah Budur yang dalam bahasa Jawa berarti purba. Teori lain menyebutkannya berasal dari kata bara, kompleks candi, dan beduhur, tinggi, yang berarti biara di atas tanah tinggi. Struktur raksasa dan relief kebijaksanaan. Pembangunan Candi Borobudur adalah bukti kecanggihan teknologi purba. Bangunan ini menggunakan sekitar 55.000 meter kubik batu andesit yang dipotong dan disatukan tanpa menggunakan semen, melainkan dengan sistem interlock atau saling kunci. Candi ini juga dilengkapi sistem drainase yang baik dengan 100 pancuran berbentuk makara di setiap sudutnya. Borobudur terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar, 3 pelataran melingkar, dan 1 stupa induk di tengahnya.
Di dinding-dinding candi terhampar 2.672 panel relief atau seni pahat 3 dimensi yang merupakan koleksi terlengkap dan terbanyak di dunia. Relief ini secara runtutan cerita bermakna sebagai berikut. Karma Wibhanga menggambarkan ajaran karma, sebab akibat, yaitu perbuatan baik dan jahat manusia beserta hukuman dan pahalanya. Lalita Vistara menggambarkan riwayat Sang Buddha dari turunnya dari surga hingga wejangan pertamanya. Jataka dan Awadana, berbagai cerita tentang Sang Buddha sebelum dilahirkan sebagai Pangeran Siddhartha menonjolkan perbuatan baik seperti rela berkorban. Gandawyuha, cerita seorang anak muda bernama Sudana yang berkelana mencari pengetahuan tertinggi tentang kebenaran sejati. Mudra, 3 alam, dan misteri stupa kosong. Di Borobudur terdapat 504 arca Buddha. Perbedaan halus pada mudra atau posisi sikap tangan setiap arca memiliki makna filosofis, seperti bumi Sparsa Mudra memanggil bumi sebagai saksi, atau Dharma Cakra Mudra, pemutaran roda kebenaran. Filosofi Mahayana membagi Borobudur menjadi 3 tingkatan kehidupan atau alam. Pertama yaitu Kamadhatu, bagian kaki candi yang melambangkan dunia yang masih dikuasai oleh kama atau nafsu rendah. Kedua yaitu Rupadatu, tingkat tengah yang melambangkan dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari nafsu tetapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Ketiga yaitu Arupadatu, tingkat tertinggi yang berarti tidak berupa atau tidak berwujud, melambangkan alam atas, di mana manusia sudah bebas dari segala ikatan bentuk. Tingkatan tertinggi ini dilambangkan oleh stupa utama yang dibiarkan kosong, diduga bermakna kebijaksanaan tertinggi, yaitu kenyataan kesunyian dan ketiadaan sempurna, di mana jiwa manusia sudah tidak memiliki hasrat atau keinginan. Fakta sejarah, jejak gunung yang kembali. Menurut bukti sejarah, Borobudur perlahan mulai ditinggalkan pada abad ke-14, seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa. Bencana alam, termasuk letusan gunung berapi yang membuat ibu kota kerajaan Medang berpindah, turut menyebabkan Borobudur terlupakan. Selama berabad-abad, Borobudur terkubur di bawah debu vulkanik dan ditumbuhi vegetasi hingga menyerupai bukit yang tertutup. Borobudur kembali ditemukan pada kurun waktu tahun 1811 sampai 1816 ketika Jawa berada di bawah pemerintahan Britania. Thomas Stamford Raffles yang tertarik pada sejarah Jawa mengutus Hassie Cornelius, seorang insinyur Belanda, untuk menyelidiki monumen besar yang tersembunyi di hutan tersebut. Dalam waktu 2 bulan, Cornelius dan 200 bawahannya berhasil membersihkan monumen dari semak belukar dan lapisan tanah yang menguburnya, meskipun ancaman longsor menghalangi pembersihan total. Raffles diakui berjasa atas penemuan kembali ini, perjuangan melawan penjarahan dan teror. Sayangnya, penemuan Borobudur juga menjadi awal gangguan. Monumen ini menjadi sumber pendapatan bagi penjara dan kolektor artefak. Kepala arca Buddha adalah bagian yang paling banyak dicuri karena mudah dibawa, menyebabkan banyak arca ditemukan tanpa kepala. Bahkan, Raja Thailand Chulalongkorn pada tahun 1896 diizinkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengambil 8 gerobak penuh arca dan bagian bangunan. Kerusakan parah ini akhirnya mendorong pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi dan melakukan pemugaran tahap pertama antara tahun 1907 sampai 1911. Namun, karena keterbatasan dana, pemugaran hanya berfokus pada pembersihan. Pemugaran tahap kedua yang lebih komprehensif akhirnya dilakukan pada tahun 1973 sampai 1983 yang mempercantik dan memperkokoh bangunan. Namun, hanya berselang sekitar 2 tahun setelah pemugaran kedua, gangguan terdahsyat terjadi. Candi Borobudur dibom pada tanggal 1 Januari 1985. Sebanyak 13 bom diletakkan dan 9 diantaranya meledak di lantai 8 sampai 10 candi.
kerusakan berhasil diperbaiki, namun kejadian ini menjadi pengingat pahit akan ancaman terhadap warisan budaya, mitos dan pesan abadi Borobudur. Di balik sejarah dan arsitekturnya, Borobudur diselimuti mitos yang memperkaya ceritanya. Mitos patung singa urung. Patung berwujud singa di tangga masuk candi. Konon, sepasang kekasih yang mendekati patung ini akan putus atau gagal menikah. Mitos jam raksasa, Borobudur diduga memiliki misteri tentang jam raksasa, di mana stupa utama dan stupa kecilnya berfungsi sebagai penanda waktu berdasarkan pergerakan matahari. Mitos Kunto Bimo. Mitos menyentuh arca Buddha yang dipercayai dinamakan Kunto Bimo, yang dianggap sebagai pengabul impian. Ada cara spesifik untuk menyentuhnya bagi laki-laki maupun perempuan. Hingga kini, Candi Borobudur terus digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan, di mana setiap tahun saudara-saudara kita yang beragama Buddha berkumpul untuk memperingati Trisuci Waisak. Sahabat satu pesan, kisah Borobudur adalah pengingat bahwa warisan terbesar kita datang dengan tanggung jawab besar. Kita tidak hanya mewarisi batu, tetapi mewarisi filosofi, sejarah, dan ketahanan yang abadi. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like. Jika kalian menyukai video ini, tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sahabat satu pesan.